Video kali ini kita bahas kembali saham yang akan melaksanakan RUPS dalam waktu dekat ini. Dari hasil RUPS, setiap saham yang dibahas berpotensi membagikan dividen dengan yield yang menarik, sehingga memungkinkan ada potensi peluang dari momentum pergerakan harga yang dapat kita manfaatkan. Sebelumnya disclaimer, di sini saya hanya membagikan informasi yang mungkin bermanfaat bagi kalian ya, dan bukan mengajak Anda untuk membeli saham tersebut. Not financial advice, karena keputusan sepenuhnya ada di tangan Anda. Saham pertama ada Sinarmas Agro Resources and Technology dengan kode saham SMAR. Merupakan perusahaan atau saham dari sektor CPO dan tentu saja bisnis utamanya pengolahan produk berbasis kelapa sawit milik Sinarmas Group. Agenda RUP saham SMAR akan dilaksanakan pada tanggal 16 Juni tahun 2025. Jika kita melihat histori data pembagian dividen, saham ini rutin membagikan dividen. Terkadang 2 kali pembagian dari laba bersih satu periode. Terkadang hanya 1 kali saja pembagian dividen. Tetapi pada periode laba tahun 2024 kemungkinan akan membagikan dividen sebanyak 2 kali. Yaitu dividen interimnya sudah dibagikan dengan nominal 105 per lembar. Maka kemungkinan besar selanjutnya adalah dividen final dari laba periode 2024. Gimana kalau hanya 1 kali aja bagi dividennya? Sepertinya kemungkinan itu kecil. Karena Sobat Invest lihat saja tanggal X-date pembagian dividennya. Ciri-ciri pembagian dividen interim biasanya dibagikan pada akhir tahun di periode laba bersih yang sama. Contohnya dividen 105 per lembar dari laba periode 2024 dibagikan pada bulan November 2024. Jadi kata kuncinya adalah di tahun laba periode itu masih berjalan. Kalau untuk dividen final biasanya pasti dibagikan setelah tutup buku dari laba bersih 1 tahun penuh. Dari segi kinerja laba bersih terlihat di tahun buku 2024 berhasil meningkat dibandingkan tahun 2023. Tetapi dari segi laba bersih kuartal 1 tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 tercatat menurun Sobat Invest. Langsung aja kita coba hitung potensi dividennya menggunakan data EPS sebesar 445,02 dari periode tahun 2024. Di sini terlihat dividen payout rasio konsisten sekitar 30%, maka jumlah nominal dividennya sebesar 133,5 per lembar. Jika kita kurangi dengan nominal dividen interim 105 per lembar, maka menyisakan nominal dividen hanya 28,5 per lembar saja, atau dividen yieldnya sekitar 0,8% saja jika mengacu pada harga saat ini. Waduh, ternyata kecil ya jika kita hitung menggunakan payout rasio 30% Sobat Invest. Jangan kecewa dulu ya Sobat Invest, di saham lainnya pasti lebih menarik year on year maupun secara Q on Q kuartal 1 2025, sehingga potensi dividennya di tahun depan akan menarik. Ditambah lagi dari segi dividen yield terus meningkat setiap tahunnya dan baru membagikan dividen interim 1 kali saja pada bulan Desember. Sehingga pasti pada RUPS akan membahas dividen finalnya yang berpotensi menghasilkan dividen yield sekitar 6,2%. Disclaimer ya Sobat Invest. Untuk harga sahamnya perhatikan saja area momentum di atas ini. Karena harga sahamnya sedang rally cukup kencang, maka bagi Sobat Invest yang melirik momentum di saham ini fokus pada pergerakan support di area atas saja. Karena kalau kita membahas support di harga area bawah sudah terpaut cukup jauh. Selanjutnya ada saham CTRA atau Ciputra dari sektor properti akan melaksanakan RUPS pada 17 Juni 2025. Saham ini rutin bagi dividen setiap tahunnya dengan jumlah nominal dividen yang dibagikan terus meningkat dari tahun ke tahun atau dividen growth. Jika kita hitung potensi dividen saham CTRA menggunakan data EPS tahun 2024 dengan payout rasio di tahun 2023 sebesar 21%, maka berpotensi menghasilkan nominal dividen sebesar 24 per lembar atau secara dividen yield sekitar 2,43%. Walaupun cukup kecil secara yield, tetapi ada pertimbangan yang mesti Sobat Invest perhatikan, yaitu kinerja laba bersih secara year on year berhasil bertumbuh dan juga secara Q on Q di kuartal 1 2025 ini meningkat cukup besar dibandingkan tahun 2024, sehingga memungkinkan secara nominal dividen di tahun berikutnya lebih besar dari tahun ini. Dan juga emiten ini secara valuasi masih sangat masuk akal dengan PBV di angka 0,81. Saham CTRA ini cukup sering ditradingkan dan diakumulasi oleh investor asing.
Secara daily chart untuk momentum jangka pendek Sobat Invest bisa perhatikan area 965 sebagai area momentum dan 930 sebagai support terdekat. Tetapi jika mencari area harga yang banyak terjadi volume besar maka area harga 870 ke bawah merupakan tempat berkumpulnya buying power besar. Dalam 1 bulan terakhir terlihat akumulasi ada di harga rata-rata 982 per lembar, yang berarti jika masih terjadi akumulasi di bawah harga average tersebut bisa jadi potensi low yang cukup menarik untuk pembalikan harga. Disclaimer ya Sobat Invest. Lakukan analisa secara mandiri karena keputusan beli dan jual saham sepenuhnya ada di tangan Anda. Semoga video ini bermanfaat, support terus channel ini dan tonton video lainnya. Sekian dan terima kasih telah menonton.